Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali dua metode kajian farmakoekonomi, yakni yang pertama adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut analisis efektivitas biaya. Metode analisis ini merupakan metode kajian farmakoekonomi yang cukup sederhana, di mana biasanya banyak digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek yang berbeda. Jadi kalau di cost minimization analysis itu kita membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek yang sama atau setara. Nah, sedangkan di cost effectiveness analysis ini bisa digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, di mana kedua atau lebih intervensi kesehatan ini memberikan besaran efek yang berbeda-beda. Analisis efektivitas biaya ini dapat digunakan untuk memilih intervensi kesehatan yang memberikan nilai tertinggi dengan dana yang terbatas jumlahnya. Jadi nanti kesimpulan akhirnya kita bisa memberikan saran kepada pemangku kebijakan mana intervensi kesehatan, terutama obat, yang memberikan hasil atau efektivitas yang paling baik atau yang paling tinggi dibandingkan dengan intervensi lain, di mana dana yang dikeluarkan oleh pasien ini efisien atau yang paling kecil. Penggunaannya ini yang pertama biasanya untuk membandingkan dua atau lebih jenis obat dari kelas terapi yang sama, tetapi memberikan besaran hasil pengobatan yang berbeda. Jadi misalnya dua obat antihipertensi yang memiliki kemampuan penurunan tekanan darah diastolik berbeda. Jadi dalam satu kelas terapi, misalnya golongan ACE inhibitor, nah itu bisa dibandingkan antara captopril dan lisinopril. Kemudian penggunaan kedua ini adalah untuk membandingkan dua atau lebih terapi yang hasil pengobatannya dapat diukur dengan unit alamiah yang sama, walau mekanisme kerjanya berbeda. Jadi bisa memungkinkan membandingkan dua obat yang target terapinya itu sama atau atau dia digunakan untuk indikasi yang sama, tetapi dia mekanisme kerjanya berbeda. Artinya dia merupakan dua golongan obat dari golongan atau kelas yang berbeda. Misalnya mau membandingkan obat-obatan untuk tukak gitu ya, tukak lambung misalnya antara golongan pompa proton inhibitor dengan golongan H2 antagonis. Nah, kedua golongan ini kan memiliki mekanisme kerja yang berbeda tapi indikasinya sama-sama digunakan untuk mengurangi pengeluaran asam lambung untuk mengobati indikasi tukak lambung. Pada AB ini, biasanya biaya intervensi kesehatan diukur dalam unit moneter atau rupiah, sedangkan hasil dari intervensi tersebut atau efektivitasnya ini diukur dalam unit alamiah atau indikator kesehatan baik klinis maupun non-klinis atau non-moneter. Jadi indikator kesehatan ini sangat beragam. Bisa tadi, kalau untuk obat-obatan antihipertensi, berarti indikatornya adalah milimeter Hg penurunan tekanan darah diastolik. Kemudian ada juga misalnya kalau untuk obat-obat mata atau katarak, gitu, mungkin indikator kesehatannya bisa banyaknya katarak yang dapat dioperasi dengan sejumlah biaya tertentu. Kemudian bisa juga sampai luaran atau indikator kesehatannya ini adalah jumlah kematian yang bisa dicegah, misalnya pada penyakit kanker, kemudian pada vaksin meningitis maupun upaya preventif lainnya. Nah, analisis efektivitas biaya ini hanya dapat digunakan untuk membandingkan intervensi kesehatan yang memiliki tujuan sama tadi. Jadi, indikasi kedua atau lebih obat ini sama, misalnya tadi sama-sama untuk menurunkan tekanan darah, sama-sama untuk mengatasi katarak, dan lain sebagainya. Atau jika intervensi tersebut ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan yang muaranya sama. Misalnya tadi, jumlah kematian yang dapat dicegah pada program kanker payudara.
Nah, oleh pengambil kebijakan, metode kajian farmakoekonomi ini terutama digunakan untuk memilih alternatif terbaik di antara sejumlah intervensi kesehatan, termasuk obat yang digunakan, yaitu sistem yang memberikan hasil maksimal untuk sejumlah tertentu dana. Ini tahapan analisisnya ya, jadi sama seperti metode sebelumnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga juga masih sama, melakukan identifikasi besarnya efektivitas dari alternatif pemecahan masalah yang sudah disusun pada langkah kedua, yang mana nanti efektivitas ini bisa dilihat dari produsen pembuat obat maupun dari studi literatur, dari uji klinik obat-obatan yang akan dianalisis. Nah, yang keempat ini mengidentifikasi biaya, sama juga seperti yang sebelumnya, kita masukkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian, nah yang kelima tahapannya adalah melakukan analisis efektivitas biaya. Nah, di sini biasanya dilakukan penghitungan rasio biaya rata dan juga rasio incremental efektivitas biaya atau disingkat RIEB. Dengan RIEB ini, kita bisa mengetahui besarnya biaya tambahan untuk setiap perubahan 1 unit efektivitas biaya, sehingga nanti langkah ke-6 adalah melakukan interpretasi hasil dari nilai RIEB ini. Kita bisa melihat nanti obat mana yang memberikan obat mana yang ketika digunakan dia efektif dan efisien. Oke. Nah, untuk melakukan analisis pada tahap kelima ya, jadi melakukan analisis efektivitas biaya gitu sebelum menghitung rasio incremental efektivitas biaya, biasanya untuk membantu memudahkan gitu dari banyak pilihan alternatif pemecahan masalah, itu biasa kita menggunakan tabel efektivitas biaya atau diagram efektivitas biaya, sehingga nanti bisa kelihatan di sana obat mana yang memang perlu dilakukan perhitungan rasio incremental efektivitas biaya ini. Biasanya sih adalah obat-obatan yang memang punya efektivitas lebih tinggi gitu, dengan biaya yang lebih rendah ya, ataupun dengan biaya yang lebih tinggi, atau obat yang efektivitasnya lebih rendah dengan biaya yang juga lebih rendah, sehingga nanti bisa kelihatan, bisa kita bandingkan. Sedangkan untuk tadi obat yang punya efektivitas lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah ini jelas pasti bisa menjadi pilihan atau biasanya disebut dengan kelompok dominan dalam tabel efektivitas biaya. Nah, ini misalnya tabel efektivitas biaya. Jadi pada kolom itu kita akan membandingkan biaya. Jadi ada 3 kolom di mana nanti ada biaya yang lebih rendah, ini dituliskan obat-obatan yang punya biaya lebih rendah, kemudian biayanya sama saja dan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bagian baris ini adalah efektivitasnya, jadi dituliskan juga efektivitas yang paling rendah, efektivitas yang sama, dan efektivitas yang lebih tinggi. Nah, ini ada 4 kelompok yang bisa kita kategorikan dalam tabel efektivitas biaya ini. Yang pertama adalah kelompok dominan atau posisi dominan. Nah, ini biasanya jika intervensi kesehatan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang sama. Nah, jadi dia punya efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang sama. Nah, ini ya. Atau dia punya efektivitas yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Nih, misalnya kelompok D. Dan juga pastinya adalah obat-obatan yang punya efektivitas lebih tinggi dengan biaya yang rendah. Nah, sehingga obat D, nanti obat G, dan obat H ini posisi dominan. Sehingga pasti diterima, bisa dipertimbangkan untuk pilihan intervensi kesehatan. Jadi tidak perlu dilakukan analisis efektivitas biaya. Tetapi jika tidak ada obat-obatan yang masuk dalam kelompok ini, gitu, maka dilihat kembali
posisi yang lain, misalnya kayak posisi A dan I nanti yang memang bisa dilakukan analisis efektivitas biaya. Nah, posisi atau kelompok kedua ini adalah posisi atau kelompok yang didominasi. Ini adalah intervensi kesehatan yang memiliki efektivitas lebih rendah dengan biaya yang sama. Ini ya, yang B. Atau efektivitas yang sama dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini yang kelompok F. Atau dia efektivitasnya lebih tinggi dengan mohon maaf dia keliru ya, atau dia efektivitasnya lebih rendah tapi biayanya lebih tinggi. Nah, ini jadi golongan obat-obat yang masuk di golongan B, C, dan F ini adalah obat-obat yang masuk ke posisi didominasi, sehingga obat-obatan yang masuk dalam posisi ini tidak perlu dipertimbangkan sebagai alternatif pilihan intervensi kesehatan, serta nggak perlu juga untuk diikutsertakan dalam perhitungan analisis efektivitas biaya. Nah, untuk selanjutnya ada posisi seimbang. Ini jika intervensi kesehatan memiliki efek sama dengan biaya yang sama ya. Masih mungkin kalau ini yang masuk kelompok A, yang mana kelompok ini masih mungkin untuk menjadi pilihan intervensi kesehatan jika memang tidak ada pilihan lain atau tidak ada obat-obatan yang masuk ke tadi golongan D, G, dan H. Maka bisa mempertimbangkan obat yang masuk ke dalam golongan E. Nah, sedangkan posisi keempat ini adalah posisi pertimbangan efektivitas biaya, yakni jika intervensi kesehatan memiliki efektivitas yang lebih rendah dengan biaya yang juga lebih rendah, ini pada golongan A, atau jika intervensi kesehatan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang tinggi, ini yang kelompok I. Nah, maka untuk kelompok A dan kelompok I ini perlu dilakukan perhitungan analisis efektivitas biaya untuk nanti dilihat atau dilakukan pemilihan atau nanti kita interpretasikan hasilnya. Yang mana yang akan dipilih antara golongan A dan golongan I. Ini jika memang di antara semua alternatif pilihan yang sudah disusun untuk memecahkan masalah sebelumnya tidak ada golongan obat yang masuk ke dalam kelompok dominan yaitu D, G, dan H maupun kelompok yang setara atau seimbang yakni kelompok E. Maka jika dia masuk kelompok A dan kelompok I, kita perlu melakukan analisis efektivitas biaya atau menghitung rasio inkremental efektivitas biaya. Nah, ini tadi selain tabel efektivitas biaya, kita juga bisa menggunakan diagram efektivitas biaya. Sama, seperti sebelumnya juga terbagi menjadi 4 posisi ya. Kemudian ada kuadran 1, ini masuk ke dalam kelompok tukaran, sama dengan kuadran 3. Nah, untuk yang kuadran 1, ini adalah intervensi kesehatan yang memiliki efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang juga lebih tinggi dibandingkan intervensi yang standar. Nah, kemudian kalau yang kuadran 3, dia intervensi kesehatannya efektivitasnya lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan intervensi standar. Ini adalah kalau dalam tabel efektivitas biaya tadi masuk ke dalam kelompok yang perlu dilakukan analisis efektivitas biaya. Kemudian kalau kuadran 2 ini masuk kelompok dominan ya. Tadi jika intervensi kesehatan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah dibandingkan intervensi standar. Ini bagus dan acceptable ya, jadi bisa harus menjadi prioritas atau pilihan. Kemudian kuadran keempat ini adalah kelompok yang masuk di dominasi. Ini jika intervensi kesehatan memiliki efektivitas yang lebih rendah, tetapi biayanya malah lebih tinggi dibandingkan intervensi standar. Nah, ini otomatis tidak akan dipilih sebagai alternatif intervensi kesehatan. Nah, contohnya, kita coba membandingkan 3 jenis intervensi dalam terapi asma, yaitu pertama pemberian inhalasi kortikosteroid tunggal, kemudian pemberian kombinasi inhalasi kortikosteroid dengan obat A, dan pemberian kombinasi inhalasi kortikosteroid dengan obat B. Kita coba lakukan langkah-langkah analisis.
Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan tujuan, yakni asma merupakan penyakit kronis yang ditandai oleh bronkokontriksi atau penyempitan bronkus, di mana biasanya obat rutin yang dikonsumsi adalah dengan memberikan inhalasi kortikosteroid. Tetapi pengobatan dengan inhalasi kortikosteroid tunggal terkadang tidak cukup efektif untuk mengontrol gejala asma. Nah, ini menjadi masalah, sehingga tujuannya adalah nanti membandingkan beberapa intervensi kesehatan, baik dia nanti diberikan tunggal ataupun nanti dengan tambahan obat penunjang agar bisa memberikan hasil yang lebih efektif. Nah, ini ya, jadi langkah kedua kita mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Untuk memaksimalkan efektivitas terhadap asma gitu. Biasanya ada 2 pengobatan baru yang digunakan sebagai terapi pengunjang, yaitu Britigen dan Asma-Bikun. Pada kasus ini kita akan membandingkan efektivitas biaya pengobatan dari ketiga perlakuan. Yang pertama adalah dari pemberian inhalasi kortikosteroid tunggal, kedua pemberian kombinasi inhalasi kortikosteroid dengan Britigen, dan yang ketiga adalah pemberian kombinasi inhalasi kortikosteroid dengan Asma-Bikun. Langkah ketiga, kita melakukan identifikasi besarnya efektivitas pilihan pengobatan yang 3 tadi, di mana berdasarkan info dari studi literatur diperoleh efektivitasnya dengan membandingkan jumlah pasien dari masing-masing terapi yang meningkatkan nilai FEV-nya. Yang diambil itu yang FEV-nya kurang dari 12% untuk targetnya. Ternyata dari hasil studi literatur menunjukkan efektivitas pengobatan A adalah 35%, efektivitas pengobatan B adalah 60%, dan efektivitas pengobatan C adalah 61%. Selanjutnya, setelah tahu besarnya efektivitas dari ketiga alternatif pengobatan yang dipilih, kita masuk ke langkah keempat, yaitu melakukan identifikasi biaya. Yang mana biaya yang teridentifikasi dan diukur adalah biaya medikasi, biaya kunjungan tak terjadwal, biaya kunjungan ke unit gawat darurat, dan biaya rawat inap. Nah, ini biayanya ya, yang paling murah memang pengobatan A, 320.000 per pasien, tapi kalau kita lihat dia efektivitasnya hanya 35%. Kemudian kalau pengobatan B 537.000, yang C ini 381.000. Langkah kelima, kita melakukan analisis efektivitas biaya, yakni yang pertama menghitung rasio efektivitas biaya untuk setiap pengobatan. Rumusnya ini ya, biaya dibagi efektivitas. Jadi kita sudah dapat tadi datanya untuk biaya pengobatan obat ABC dan juga efektivitas obat ABC dalam persen. Langsung kita masukkan ke rumus dan kita peroleh untuk rasio efektivitas biaya dari pengobatan yang paling besar itu pengobatan A, yaitu 914.286, dan yang paling kecil yaitu adalah pengobatan C, 624.590. Langkah kedua, kita membuat tabel biaya efektivitas biaya. Jadi kita menentukan posisi alternatif pengobatan ABC tadi dalam tabel efektivitas biaya. Nah, ini ya, jadi kita masukkan yang efektivitasnya lebih rendah. Tadi kan adalah yang A ya, hanya 35%. Tapi dia juga punya biaya yang lebih rendah tadi, memang yang paling murah kalau dari segi biaya. Nah, ini A terhadap B masuk di sini, juga A terhadap C. Kemudian yang kategori efektivitasnya sama, ini yang C dan B kan kurang lebih ya, kalau B 60%, tadi kalau C 61%, sehingga kita masukkan ke dalam baris efektivitasnya sama. Untuk biaya, tadi yang lebih rendah adalah C dibandingkan B, sehingga kalau yang lebih tinggi ini B dibandingkan dengan yang C. Nah, untuk yang intervensi kesehatan dengan efektivitas sama dan biaya yang lebih tinggi, ini yang dalam kolom merah, B terhadap C, ini otomatis tidak menjadi pilihan ya, atau tidak perlu dilakukan efektivitas biaya.
Sedangkan tadi yang punya efektivitas lebih tinggi kan obat B dan C dibandingkan obat A ya, tapi dia juga memang memiliki biaya yang lebih tinggi, maka dia masuk ke dalam kolom yang bawah sini. Nah, sehingga nanti perlu dilakukan perhitungan terhadap rasio incremental efektivitas biaya. Untuk ini adalah posisi yang perlu perhitungan tadi. Atau kalau dalam diagram dia masuknya posisi tukaran. Nah, baru langkah ketiga, kita menghitung rasio incremental efektivitas biaya tadi. Rumusnya adalah selisih dari biaya pengobatan antara kedua intervensi dibagi dengan selisih nilai efektivitas antara kedua intervensi tersebut. Nah, untuk pengobatan C terhadap B atau sebaliknya, ini tidak dilakukan perhitungan rasio incremental efektivitas biaya karena tadi dia punya efektivitas yang sama ya, maka yang kita hitung hanya rasio incremental efektivitas biaya pengobatan B terhadap A dan juga pengobatan C terhadap A. Untuk yang pengobatan A terhadap P ataupun terhadap C ini juga tidak kita lakukan perhitungan karena dia punya efektivitas yang lebih rendah ya. Nah, langsung kita masukkan rumus sehingga kita dapatkan nilai rasio incremental efektivitas biaya pengobatan B terhadap A lebih mahal, yaitu 868.000, sedangkan yang pengobatan C terhadap A ini 234.615, lebih murah. Terakhir baru kita lakukan interpretasi hasil. Kita dapatkan interpretasi hasil yang pertama, antara pengobatan B dan C, kita harus memilih pengobatan C, karena dengan efektivitas yang sama, pengobatan C lebih murah. Antara pengobatan A dan B, jadi kalau harus memilih antara pengobatan A dan B, jika memilih pengobatan B, itu harus dikeluarkan biaya lebih sebesar 860.000 untuk peningkatan 1 unit efektivitas. Sedangkan antara pengobatan A dan C, kalau kita lebih memilih pengobatan C dibandingkan pengobatan A, karena memang lebih efektif, tetapi kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, sekitar 234.615 untuk peningkatan 1 unit efektivitas. Nah, bila pengobatan B atau C akan dipilih, pengambil kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan apakah biaya lebih yang harus dikeluarkan ini sebanding memang dengan peningkatan efektivitas yang diperoleh dibandingkan jika hanya diberikan obat tunggal dengan pengobatan A. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang analisis efektivitas biaya. Untuk selanjutnya, ini kita akan membahas metode kajian farmakoekonomi yang kedua, yaitu Cost Utility Analysis atau CUA, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut analisis utilitas biaya. Analisis ini kita bahas bersama dengan analisis efektivitas biaya, karena kurang lebih sama, nanti yang menjadi pembeda hanya indikator kesehatan yang digunakan. Ya. Jadi, analisis utility biaya ini biasanya merupakan metode kajian farmakoekonomi yang tadi saya bilang dia mirip dengan analisis efektivitas biaya, tetapi hasil atau outcome-nya dinyatakan dengan utilitas yang terkait dengan peningkatan kualitas atau perubahan kualitas akibat intervensi kesehatan yang dilakukan. Nah, dalam prakteknya, analisis utilitas biaya hampir selalu digunakan untuk membandingkan alternatif yang memiliki tujuan atau objektif yang sama. Jadi bisa membandingkan intervensi untuk tujuan yang sama, tetapi mungkin berbeda. Misalnya yang satu obat, yang satu bukan terapi dengan obat, gitu. Nah, ini bisa digunakan yang AUB. Sedangkan kalau analisis efektivitas biaya itu kan biasa membandingkan kedua intervensi atau kedua obat yang dia outcome terapinya kan sama, misalnya sama-sama penurunan MMHG. Gitu. Nah, ini penggunaan yakni membandingkan operasi versus kemoterapi tadi, atau ingin membandingkan obat kanker baru versus pencegahan. Jadi misalnya melalui kampanye screening. Nah, ini mau dibandingkan.
Nah, ini adalah istilah yang sering digunakan untuk analisis utilitas biaya. Yang pertama adalah utilitas atau utility. Ini merupakan hasil dari intervensi sebagai utilitas tadi atau tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mengkonsumsi suatu pelayanan kesehatan. Misalnya setelah mendapatkan pengobatan kanker atau penyakit jantung. Yang mana unit utilitas yang digunakan biasanya dalam kajian farmakoekonomi ini adalah jumlah tahun yang disesuaikan atau disingkat JTKD atau Quality Adjusted Life Years atau QALY. Nah, ini tadi kualitas hidup atau quality of life, yaitu kualitas hidup dalam analisis utilitas biaya yang diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas atau durasi hidup dan pendekatan kualitas atau quality of life. Kemudian istilah keempat tadi adalah quality adjusted life years atau kejadian yang jumlah tahun yang disesuaikan. Ini merupakan suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Nah, adapun tahapan analisis masih sama juga. Untuk yang pertama mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan, kemudian yang kedua mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, yang ketiga mengidentifikasi besarnya efektivitas pilihan pengobatan, yang keempat mengidentifikasi biaya. Nah, baru yang kelima nanti yang berbeda, di sini kita melakukan analisis utilitas biaya, yaitu jika obat atau lebih luas lagi intervensi kesehatan yang akan dibandingkan memiliki tujuan yang sama. Jadi tujuannya sama, serupa atau setara, atau bisa kita asumsikan setara. Baru yang terakhir adalah interpretasi hasil. Nah, untuk lebih paham lagi kita coba lihat contoh. Misalnya kita akan melakukan analisis utilitas biaya kasus pengobatan kanker malignan melanoma stadium 2 di suatu rumah sakit. Ini kita bandingkan dua jenis intervensi, yaitu program A yang dilakukan tanpa uji screening dan tanpa pemberian interferon, dengan program B yang dilakukan dengan uji screening dan pemberian interferon. Sama, untuk langkah pertama kita melakukan identifikasi masalah dan tujuan, yaitu menentukan alternatif program untuk penanggulangan malignan melanoma yang memberikan utilitas biaya dalam QALY yang paling tinggi. Maka langkah kedua, kita coba identifikasi alternatif pemecahan masalah. Nah, mereka yang ditemukan positif mikrometastase atau terkena malignan melastoma stadium 2 ini diberi pengobatan interferon. Pada kasus ini kita akan membandingkan utilitas biaya dari misalnya program A, tidak dilakukan uji dan juga tanpa diberikan interferon. Sedangkan yang program B ini dilakukan uji SLN, kemudian diberikan interferon untuk mereka yang positif. Langkah ketiga, kita membandingkan utilitas masing-masing alternatif. Data yang diperoleh dari produsen interferon dan atau literatur menunjukkan bahwa utilitas masing-masing program ini bisa kita lihat ya, untuk program A memang lebih rendah 3,06, tetapi nggak jauh berbeda. Yang B ini nilai QALY-nya 3,37. Setelah memperoleh data utilitasnya, kita lakukan yang keempat, identifikasi biaya. Untuk yang program A memang lebih murah, itu 184.000 per pasien, sedangkan untuk program B ini 242.000 per pasien. Nah, baru kita masuk ke langkah kelima, melakukan analisis utilitas biaya. Yang pertama adalah menghitung rasio utilitas biaya, jadi sama seperti pada analisis efektivitas biaya, tapi ini bedanya namanya adalah rasio utilitas biaya. Rumusnya adalah biaya dibagi utilitas, karena tadi sudah kita dapatkan utilitas masing-masing program dan juga biaya masing-masing program, sehingga bisa kita langsung masukkan ke rumus, di mana memang nilai rasio utilitas biaya program A lebih kecil ya dibandingkan yang program B, yaitu hanya 50.130,719. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi alternatif pengobatan dalam tabel utilitas biaya. Tabelnya seperti apa? Tabelnya sama seperti yang pada tabel efektivitas biaya. Jadi kita tentukan posisinya dengan melihat utilitas mana yang program mana yang utilitasnya lebih rendah, sama dan lebih tinggi. Dengan biaya yang lebih rendah, sama dan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini tadi ya.
Nah, jadi yang mana dia sama juga dengan tabel efektivitas biaya tadi. Obat-obatan yang memiliki utilitas lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah atau memiliki utilitas lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini nanti yang perlu dipertimbangkan atau dilakukan perhitungan rasio incremental utility biaya. Nah, sedangkan obat dengan utilitas sama yang biayanya rendah ataupun utilitasnya tinggi dengan biaya yang lebih rendah dan biaya sama, ini sebenarnya posisinya dominan atau sebenarnya pasti bisa menjadi alternatif pilihan. Sedangkan kelompok obat yang punya utilitas lebih rendah dengan biaya sama, apalagi biayanya lebih tinggi, ataupun dia utilitasnya sama dengan biaya yang lebih tinggi, ini pada kelompok didominasi yang otomatis tidak menjadi alternatif pilihan. Nah, ini jadi posisi A dan posisi I yang perlu dilakukan perhitungan rasio incremental utilitas biaya. Nah, ini yang masuk adalah yang program B terhadap A ya. Rumusnya adalah selisih biaya pengobatan dibagi selisih nilai utilitas. Langsung kita masukkan rumus, sehingga kita peroleh untuk nilai rasio incremental utilitas biayanya adalah 187.096,774 per QELY. Nah, interpretasi hasilnya, program B memerlukan tambahan biaya sebesar 187.096,774 per QELY dibandingkan program A, tetapi masyarakat atau pasien akan mendapat tambahan usia 0,31 atau 3,72 bulan jika menggunakan program B dibandingkan program A. Baik, itu tadi materi terkait dua metode kajian farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya dan analisis utilitas biaya.